Halo semua, balik lagi dengan saya Randi. Di sini saya akan melakukan backtest lagi latihan trading, di mana nanti latihannya tahunnya 2021 aja, karena poinnya itu kalau terlalu lama itu suka nggak ada. Malah jadi kita kalau mau masuk ke time frame yang lebih kecil jadi nggak bisa, sayang banget. Oke, caranya untuk bisa ngelakuin backtest, kita masuk ke ini nih, klik dulu putar ulangnya. Ada pilihannya di sini. Nah, kita masuk ke daily. Nah, di daily ini kita kecilin dulu nih marketnya nih, sehingga kita nggak bisa ngelihat candlenya kayak gimana. Terus kita kira-kira aja di sini bulan Juni 2021, kira-kira aja random, baru kita klik di sini. Nah, riwayat yang sesudah bulan Juni, sesudah bulan Maret 2021 tuh jadi nggak ada. Nah, dengan begitu kita bisa leluasa seolah-olah kita tuh lagi trading live gitu. Cuman bedanya kalau ini waktu bisa kita atur, entah kita majuin biar cepat. Kalau real life kan enggak ya, tetap aja 30 menit ya, selama 30 menit. Kalau ini tinggal kita next candle untuk bisa kita langsung tahu hasilnya dari prediksi kita itu benar atau tidak. Oke, kita mulai masuk ke analisisnya ya. Oke, pertama saya akan masuk ke time frame 4 jam. Kita lihat dulu forecastnya gimana, arah trennya kayak gimana. Oke, sebenarnya dia cenderung bearish ya dari sebelum-sebelumnya, karena dari mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Maret ini turun terus. Dilihat dari high dan low-nya tuh semakin menurun. Di sini jadi lower high, di sini jadi lower low. Ya. Di sini kita lihat tuh, yang saya titik-titikin ini adalah titik-titik swingnya ya, dimana swingnya tuh jadi semua untuk ke bawah. Nah, ini ke bawahnya lumayan drop banget. Nah, tapi di sini dia udah mulai konsolidasi nih, dimana sempat naik terus ngebentuk higher low. Nah, habis itu dia sempat sideways dikit nih, tapi akhirnya dia break dan lewatin dari resisten di swingnya ini nih ya. Nah, terus dia kembali buat swing nih. Nggak tahu ya ini udah masuk swing apa enggak, kita lihat aja. Karena kalau misalnya dia nggak langsung naik, berarti swingnya nggak jadi, dia malah ke bawah lagi. Karena di sini ada resisten yang kuat banget di MA90 nya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita prediksiin sementara dulu, kita lihat kalau misalnya kita dari sini aja set. Nah, dari sini kita nggak tahu nih dia akan ke atas atau ke bawah. Tapi prediksi pertama kita, kalau ngelihat dari titik yang ini, jadi higher high, higher low, higher high, higher low, otomatis sih harusnya ke atas ya. Karena ngelihat core dari structure price range-nya ya, structure price-nya. Oke. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil habis ini. Belum tahu sih ini akan jadi sebuah pattern apa enggak, tapi nggak tahu ya. Kalau di H4-nya sih dia masih belum tembus trendline bullishnya. Oke, kita masuk di M30 di sini. Ada nggak ya kira-kira? Oke, dia sideways besar sih memang kalau lihat kita dari di time frame H4 ya. Di M30-nya sih emang bullish ya, tapi walaupun bullish sendiri, kalau kita masuk di sini nyampe sini aja tuh udah 100 pips loh, udah enak banget ya. Kalau emang XAU itu luar biasa volatilenya ya. Hitungan berapa jam ini? Cuman nyampe sini aja 2 jam aja udah 100 pips lebih ya. Jadi ya plus minus ya, kalau misalnya dengan XAU ini marketnya memang volatile. Jadi kalau misalnya kita salah posisi juga lossnya bakalan banyak. Makanya kita latihan backtest kayak gini, biar kita lebih siap di market real yang market real nanti. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau misalnya kita salah posisi itu kita harus ngapain. Oke. Kita lihat di sini sih ada resisten yang cukup kuat ya. Di sini ini resisten keduanya. Oke, harga tuh masih belum berubah sih dari
range ini ya. Ini lumayan nih, lumayan kuat. Makanya setiap dia masuk ke kotak ini, dia turun lagi, masuk turun, sempat break, ada resisten yang di atas malah turun lagi, masuk turun lagi. Nah di sini juga kuat juga. Aduh kasihan banget ya jadi. Oke. Kalau kita kasih garis trendline dari sini, mungkin nggak ya? Dia membentuk sesuatu. Garis trend itu ditarik itu sebenarnya dari 2 swing sih udah cukup ya. Cuman kadang-kadang nggak semua swing itu akurat gitu. Kita lihat strukturnya dulu. Oke. Saya belum bisa ambil posisi apa-apa sih karena masih belum yakin ya. Harusnya sih dia naik ke atas, tapi selama dia nggak lewatin daerah kotak ini ya, kalau biasa disebut sama para trader itu kandang babi ya, dia nggak bakalan bisa ke atas. Jadi hanya waktu aja nih, ke atas nggak bisa, ke bawah ada trend line yang supportnya kuat banget. Jadi ya pas udah nyampe sama-sama di ujung baru kita lihat dia arah harganya mau kemana. Ya kita skip dulu, kita lanjut mau kemana arah harganya. Di sini sih 23 Maret di jam 12:30 pagi ya. Biasanya marketnya tuh udah nggak terlalu volatile lagi. Biasanya dari jam 8 sih, dari jam 8 sampai jam 12 tuh udah kencang biasanya gitu. Oke. Nah kita lihat ini akan break nggak nih? Oke. Masih belum tahu ya. Oke. Tuh abis break dia masuk lagi, masuk buy call. Oke. Apalagi di sini ada support yang kuat ya. Supportnya berkali-kali nih. Jadi dia pastinya akan susah sih. Masih sideways sih soalnya. Ini udah engulfing juga candlenya, tapi saya sih pasti nyarinya yang inside bar biasanya. Oke, marketnya mulai bingung. Nah kalau dia lewat dari tren yang ini nih, garis trennya, dia break, apalagi udah lewatin break yang kandang babinya, saya pasti akan buy di situ. Oke, belum break, belum kuat banget wilayah di situ, dia malah turun lagi. Oke, dia mau ke atas nih kayaknya nih. Belum ya. Oke, inside bar, persis inside bar. Inside bar itu candle mothernya nih, mother candlenya nih. Anak candlenya itu tidak melebihi seluruh badannya dengan candle mothernya. Itu inside bar. Oke, maka kita akan posisi di sini buy ya. Kemungkinan saya harus nunggu dulu nih akan lewat di sini. Kalau dia masuk lagi ke range ini kita akan stop loss karena kemungkinan dia akan turun ya kalau misalnya dia ngelewatin dari garis trendnya ini yang di bawah daerah supportnya. Nah untuk jangka kedepannya sih dia akan naik, harusnya naik terus. Karena kan kalau kita lihat di time frame yang lebih besarnya kan memang prediksi kita akan ke atas. Oke. Kita lihat apakah akan kena posisinya ya. Oke, kita mulai. Belum masuk, malah dia turun lagi. Oke, dia turun lagi. Oke, nggak masuk posisi ya, karena kan kita tadi berasumsi kalau misalnya dia keluar dari kandang babinya via atas, baru dia akan ke atas. Tapi ternyata enggak, maka kita close dulu. Kita analisis lagi, benar-benar sesuai prediksi lagi ya. Pada saat dia turun nih kena area supportnya, dia benar-benar naik. Oke, wah agak bingung nih kalau kayak gini. Berapa hari nih kita belum open posisi ya, karena emang ini sideways besar. Jadi nggak setiap market itu bisa kita untuk open posisi, jadi sabar aja. Tapi sekalinya kita yakin dengan posisinya ini 5 hari, seminggu nih kita nggak masuk di market goldnya ya. Oke, lanjut lagi. Tapi dia break. Nah kalau udah break kayak gini,
bisa jadi dia mau turun nih. Kalau misalnya dia turun dari dia punya support di sini, support swingnya, harusnya dia akan ke bawah harusnya. Tapi kita next candle lagi. Oke. Dia inside bar dalam time frame 4 jam ya. Aku mau gimana ya? Karena kalau misalnya kita pakai Fibonacci aja, salah kebalik. Kalau kita pakai Fibonacci aja nih di sini, tarik dari sini ke swinging di atasnya, emang arah-arah pembalikan sih, karena dia udah lewat dari 076786. Oke, nggak apa-apa, kita next candle dulu. Oke, luar biasa ya, market itu emang nggak bisa ditebak, luar biasa. Makanya harus latihan semua, jangan belum pernah latihan, belum siapkan mental, belum analisa benar-benar dengan teknik yang itu aja, tapi udah masuk market ya pantas margin call. Oke. Agak susah nih gambarnya nih, karena swingnya di mana belum jadi swingnya. Harusnya dia naik tapi nggak jadi naik. Tuh, dia masih 1S. Oke, kita masuk lagi di time frame 30. Heran ya, bisa di PHP-in sama harga emas nih. Oke, kita lihat, kita next candle. Dia udah di MA90 udah lewat. Nah, turun lagi. Kayaknya kali ini kita akan sell deh, karena dia akan cenderung ke bawah ya. Kayaknya tren ini nih lumayan cukup kuat nih. Tapi ada nggak sih, kita lihat di di H1 nya. Dia udah break sih dari trendline yang ini ya. Tapi kenapa dia masih belum ngebentuk sesuatu ya? Nah, di sini sih di falling wedge ya. Tapi falling wedge-nya itu baru jadi apabila dia tuh udah lewat ke atas. Susah nih. Ini 100 pip. Targetnya tuh nyampe sini. Ini swingnya nih. Ini kalau dia ngelewatin swing lagi, saya akan buy deh. Saya akan buy. Kalau dia tembus dari sini, saya akan stop loss. Saya akan buy di sini. Ya. Dengan price range-nya tuh nyampe 200 pips. Oke. Mudah-mudahan kali ini benar. Kita lihat di M30-nya. Kita perhatiin di M30-nya aja. Oke. Jadi skenarionya ini adalah falling wedge, di mana falling wedge itu cenderung setelah break resisten yang garis trennya ini, dia akan luncur ke atas, minimal nyentuh di daerah yang paling atasnya di rising wedge-nya. Falling wedge-nya. Oke, kita akan mulai. Ayo, masuk nggak ya? Kan panjang nih videonya. Tok lagi. Oke, kena opennya kita. Apakah dia akan ke bawah atau dia malah ke atas? Sempet kena trennya, tapi dia mantul lagi ke bawah, luar biasa. Oke, sideways luar biasa. Sideways apa ini? Oke, dia break trennya. Aduh, balik lagi, luar biasa ya. Turun lagi. Waduh, turun ke bawah cuy. Masuk lagi di sideways-nya. Gila, kuat banget. Dia nggak ngikutin. Oke. Stop loss-nya belum kena ya. Stop loss belum kena. Kita udah minus berapa nih? Oke, minusnya aja udah 60 pips. Wah, luar biasa nih websitenya nih. Ya, nggak apa-apa. Wah, gila.
Seru banget. Sorry. Seru banget tiba-tiba ada candle gede begini. Waduh. Wah, langsung 100 pips loh, gila. Kita langsung profit di sini, tapi kita akan tunggu apakah dia akan sesuai dengan skenario kita. Gila, turun lagi. Ya Allah ya Robbi. Turun lagi. Waduh. Ternyata dia malah retest ya ke trendline yang shit, gagal. Luar biasa, ternyata retest. Dia tuh kena retest dari trendline yang ini. Kita stop loss di sini. Kali ini kita gagal. Oke. Kita di sini minus 112 pips. Oh my god. Market yang luar biasa banget. Seru banget ini sih marketnya. Oke, kita balik lagi. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan kita masih bisa masuk ke market. Jadi pertanyaan price range-nya di satu candle H4-nya gede banget, 130 pips. Makanya lihatnya jangan gede-gede ya. 0,1 aja udah $130 hilang. Kayaknya harus money managementnya harus bener-bener deh dijagain. Dia masih belum sih, masih di daerah falling wedge-nya, masih belum selesai. Dia sempat keluar tapi ternyata turun lagi. Oke, kita masuk lagi ke M30. Gak apa-apa, ini buat pelajaran aja, uang belajar. Tapi dia masih ada daerah-daerah sini nih, karena dia masih belum break dari support yang di sebelah sini. Oke, tuh naik lagi. Bagus deh. Kalau naik lagi kita akan OP lagi nih. Kita akan open posisi lagi, tapi kalau dia udah break resisten trendline yang ini, ya minimal tuh dia break di sini nih, kita akan OP lagi. Tetap kita arahnya buy karena kita nyari price range yang gede. Udah minus 100 pip ya, jadi kita harus cari pip yang lebih besar lagi. Oke, kita tungguin aja. Tetap stop loss di sini. Tetap kita nyari profitnya sampai sini ya. Oke, kita akan pending order. Kita lihat kena nggak OP-nya atau dia malah ke bawah. Ini di M30 loh. Ada lagi nggak sih? Kita belum kena OP-nya ya. Oke, kita turunin open posisinya. Kalau misalnya dia lewat dari swing ini, harusnya udah pasti dia akan ke atas harusnya. Nggak apa-apa, lanjut. Oke, kena OP-nya. Ayo dong, break trend line-nya. Stop dulu. Stop. Aduh. Kita kena stop loss lagi, gila. Panjang banget ya. 70 pips lagi lah. Oke. It's okay. Kita stop di sini. Kita masuk di H4-nya lagi, kita lihat ada perubahan nggak. Kenapa nih kalau loading? Aduh, kenapa loading nih?